4 konten pilar yang harus Anda perhatikan, dimana ketika Anda memperhatikan poin ini, setidaknya nanti ada gambaran Anda ngepost apa. Kalau Anda udah paham tentang 4 konten pilar ini, nggak ada lagi namanya baperan, nggak ada lagi yang namanya dadakan, karena semuanya serba terschedule, terencana dengan baik, nggak ada lagi mentok, gue bikin postingan apa, sudah jelas, saya gambarkan, ditanya kayak apa ya. Kalau Anda sekarang seorang pebisnis online yang seringkali main di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maka pastinya Anda butuh konten ya. Nah, konten apa saja yang harus Anda posting di akun-akun Anda itu? Nah, itu ya. Tonton sampai selesai. Saya akan share konten pilar yang harus Anda perhatikan. Oke, teman-teman semua. Jadi, saya pribadi udah bikin konten sejak tahun 2013. Dari mulai akun Facebook saya bikin, merambah ke waktu itu ke Twitter, ya, ke BlackBerry Messenger, ke Instagram, ke YouTube, terakhir ke TikTok. Semua pokoknya dimainin. Bisa dicek tuh, semua akun sosmed saya hidup, followernya juga aktif. Kenapa? Karena saya aliran extreme funneling ya, dimana semua aku dimainkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan sekarang Anda seorang pebisnis, konten apa saja yang harus Anda posting agar bisa menghasilkan penjualan yang bagus dan membangun bonding yang kuat dengan audiens Anda? Ingat teman-teman semua, konten is king. Konten adalah raja. Bagaimana membangun konten akan membuat Anda nanti punya positioning di mata pasar. Hari ini saya pengen sharing dengan Anda 4 konten pilar yang harus Anda perhatikan, dimana ketika Anda memperhatikan poin ini, setidaknya nanti ada gambaran Anda ngepost apa. Poin nomor 1, pilar nomor 1 adalah entertainment. Jadi entertainment adalah sebuah konten yang Anda bikin dalam tujuan untuk bisa menyenangkan, menarik orang, ataupun bisa dapat share dari mereka. Jadi kontennya adalah lebih kepada engagement ya, like, comment, and share. Tipe-tipe konten kayak begini biasanya adalah berjenis giveaway, quiz gitu kan, terus juga tebak-tebakan gitu ya. Ini adalah konten-konten yang sifatnya itu entertainment. Ingat sekali lagi, goalnya adalah engagement, dapetin like, comment, share yang tinggi. Jadi silakan dalam sebulan, dalam sepekan, dalam tiap harinya, kapan Anda akan ngepost konten sifatnya entertainment. Saya pribadi sering melakukannya. Anda bisa cek di Instagram saya. Saya bikin tebak-tebakan tuh ya. Berapakah bensin yang habis ketika saya perjalanan dari sini ke sini? Salah semua gitu kan. Berapakah berat badan saya? Kan? Itu tujuannya entertain. Hiburan aja. Ya bagi-bagi rezeki 20.000 kali 2 gitu kan. Nah, sama tuh. Sama ketika saya bikin giveaway di YouTube. Monggo ketika Anda misalkan pengen sharing juga ataupun pengen yang bisa jawab, silakan komen gitu kan. Itu tujuannya untuk entertain. Tentunya adalah benar-benar manfaat juga pastinya. Itu nomor 1. Jadi konten pilar nomor 1 yang harus Anda perhatikan adalah entertainment dengan tipe jenis konten tujuannya adalah menyenangkan orang, memberikan perhatian pada orang lain gitu ya. Dengan tipe konten giveaway, terus juga quiz, game ya, dan lain-lain ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah konten pilar yang harus Anda perhatikan adalah yang dinamakan dengan educate. Educate ini adalah tujuannya adalah sesuai namanya, ngedukasi orang. Ini pula yang sering saya lakukan di Instagram, di TikTok, di YouTube. Di YouTube juga sama nih. Konten saya ini nih, ini educate. Tujuannya apa? Ngedukasi Anda supaya Anda pebisnis bisa makin tumbuh lagi. Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika Anda tiba-tiba datang gitu ya, ketemu di jalan, Kang Dewa, saya subscriber Akang, gitu ya. Alhamdulillah kan sekarang saya bisa makin tumbuh. Wah, itu kan senang saya ya. Anda nggak bayar saya, tapi ya saya dapat cerita, itu kan senang banget. Nah, itu bagi saya pribadi dari sebuah kebahagiaan tersendiri. Konten educate ini tujuannya adalah memberikan informasi baru, mengedukasi orang tentang hal tertentu. Biasanya jenisnya adalah tentang tips and trick, ya, informasi, apalagi survei, hasil riset, fun fact, ataupun case study. Nah, silakan Anda sesuaikan dengan industri Anda ataupun perusahaan Anda. Kira-kira kalau misalkan fashion, apa tuh konten educate-nya? Kalau bisnisnya adalah berjenis properti, apa educate-nya? Kalau bisnisnya adalah dalam dunia yang lain, apapun itu ya, bisa Anda sekarang, edukasinya apa? Skincare, kosmetik, klinik misalkan. Kira-kira apa? Bisa jadi berupa, nanti formatnya berupa carousel poska kalau di Instagram, atau berupa reels kalau di Instagram, atau video. Ya sekarang juga kalau di Instagram kan reelsnya udah lebih dari 60 detik, bahkan 90 detik ya. Jadi silakan Anda manfaatkan itu untuk nge-share konten educate. Pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah inspire. Apa itu inspire? Menginspirasi. Kalau di YouTube biasanya saya bikin momen ataupun segmen atau story gitu ya, ataupun cerita inspirasi. Di Facebook ataupun di Instagram saya pun sering kali bikin konten inspirasi. Nah, pilarnya adalah inspire ini. Goalnya apakah? Memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bisa berbuat kebaikan
ataupun termotivasi, ataupun melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan dia dan mendekatkan dia pada goalnya. Biasanya adalah yang sifatnya tuh ya kisah hidup, atau kalau untuk jualan lebih kepada sifatnya tuh kayak terinspirasi untuk memilikinya. Pakai baju nih ya, set hit matching and match gitu. Apa sih bahasanya? Itulah gitu ya. Posisinya tuh adalah untuk bisa dapetin inspirasi. Oh iya, gue nanti kalau kondangan pakainya itu gitu. Oh iya, gue kalau misalkan nanti lagi begini begitu gitu. Nah, itu inspirasi. Nah, tipe kontennya apa kalau Anda penjual online? Bisa tipe-tipe OOTD gitu ya, tipe lagi testimonial, tipe repost review produk gitu ya, termasuk kisah Anda pribadi menggunakan produk tersebut. Jadi inspirasi ini gak hanya inspirasi kehidupan, tapi inspirasi tentang bagaimana orang lain terinspirasi untuk pakai produknya. Yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah yang terakhir adalah convince. Apa itu convince? Yang bikin yakin audiens atau follower tentang kualitas produk yang kita mau jual. Nah, konten-konten kayak begini sifatnya tuh biasanya bersifat kayak katalog, carousel post yang isinya adalah product knowledge gitu ya, detail-detail produk, bahkan info-info produk langsung, sifatnya itu hard selling. Ketika Anda posting konten pilar yang keempat ini, convince gitu ya, Anda jangan heran kalau misalkan like, comment, share-nya itu kecil. Sekali lagi, jangan heran kalau Anda goalnya adalah convince, itu tujuannya kan untuk menjuali mereka, call to action gitu ya. Jangan heran kalau like, kenapa ya like gue kecil gitu ya. Wajar, kan goalnya situ. Kalau pengen besar gimana Kang? Cari konten yang entertain. Yang komennya banyak tuh, entertain tuh, suruh komen, giveaway kan. Kalau pengen dapat like banyak, inspirasi, inspire gitu ya. Kalau pengen share banyak, educate gitu ya. Kalau pengen beli banyak, convince gitu loh. Clear ya? Jadi konten pilar ini akhirnya bisa menentukan goalnya apa, kontennya apa gitu. Nah, kontennya apa, jenisnya gimana. Dan Anda jangan baper dengan materi yang lain. Oh, gue kontennya convince nih, berarti kan gue tujuan menjuali. Kalau gue menjuali, loh kok gak ada yang komen dikit? Ya wajar kan tujuan menjuali. Nanti diklik link di bio Instagram, dikliknya di link di Facebooknya, di link di pin komen Facebook, di YouTube, dimanapun itu. Bayang teman-teman ya. Kalau Anda udah paham tentang 4 konten pilar ini, nggak ada lagi namanya baperan, nggak ada lagi yang namanya dadakan, karena semuanya serba terschedule, terencana dengan baik, nggak ada lagi mentok, gue bikin postingan apa, sudah jelas, saya gambarkan, ditanya kayak apa ya. Detail-detail tentang konten, saya banyak cerita di Extreme Funneling, nanti kalau Anda pengen belajar lebih dalam, monggo datang aja di workshop Extreme Funneling ya, terdekat cerita sendiri. Itu mungkin dari saya teman-teman untuk video kali ini, semoga mengedukasi Anda untuk bisnisnya makin laris manis lagi, laku keras gak karuan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.